Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini karena kita udah lama nggak pernah review pakan lagi, makanya ini saya akan review pakan produk impor dari JPD. Mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya, udah cukup populer juga. Ini salah satu varian dari produk JPD, yaitu JPD Sorry. Jadi untuk JPD ini kan banyak variannya guys ya. Ada untuk colornya seperti Akafuji, Beni Fuji, dan untuk whitening ataupun wet gemnya biasa kita kenal Shogun. Nah ini salah satu untuk yang grow, khusus grownya. Nah sekalian juga selain saya review, saya akan juga ingin melihat sejauh mana perkembangan ikan-ikan kaca yang ada di vat bagian depan ini. Oke, biar hemat durasi kita langsung aja guys ya. Untuk review pakan seperti biasa ya guys ya, saya kan pasti selalu melakukan pendekatan 3 aspek, yaitu pertama pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas air, kemudian pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas bodi dari ikannya, kemudian pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas skinnya ataupun juga untuk beninya. Nah ini yang pertama, kalau untuk pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas air, ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini sedikit berbusa ya untuk di bagian pinggir vat ini. Selain karena nggak ada skimmer, mungkin juga karena alasannya memang untuk pakan JPD Sorry ini dia salah satu yang paling tertinggi untuk kandungan abunya atau untuk kandungan esnya dibanding untuk pakan-pakan impor yang lain. Kalau nggak salah itu di mana nih? Nah ini dia, esnya itu 15% guys, 15%. Nah biasanya kan untuk pakan-pakan impor yang lain kan itu seperti Nippon, Saki, dan pakan-pakan impor yang lainnya, Hi-Seal segala macam itu kalau nggak salah itu 12 atau sampai 10% kalau nggak salah ya, rata-ratanya di situ. Nah ini cukup tinggi, tapi sejauh ini walaupun memang sedikit terlihat berbusa, airnya tetap aman sih menurut saya guys ya. Ini bisa dilihat tuh masih tembus sampai bagian dasar kolam. Ini kita akan cut salah satu biar bisa kita lihat sampelnya gimana hasilnya guys ya. Nah ini salah satu ikan kace juga yang saya dapatkan dari Onelito Koi. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, 3 apa ya, udah hampir 4 bulan apa masih 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Nanti saya lihat tanggalnya ya untuk tepatnya berapa. Ini kita lihat sejauh mana. Ini kalau nggak salah saat itu masih 20 cm kalau nggak salah ya guys ya ini. Nanti saya akan lihat lagi video lamanya ya guys ya, berapa size sebenarnya saat itu saya pada saat beli. Ini kacanya masih lama. Nah ini agak stres ya, makanya ini merah-merah siripnya nih, karena kita angkat. Kita pindahin untuk melihat sejauh mana perkembangannya guys ya. Nah, jangan stres. Nah, untuk melihat sekilas ini guys ya, untuk si Kohaku ini kalau dari Momotaro farmnya, ini kita lihat dari sisi bodi terlebih dahulu ya. Ini teman-teman bisa lihat cukup bagus, walaupun belum benar-benar bulky gitu ya guys ya, tapi ini udah lumayan perkembangannya. Untuk bodinya ini mulai dari bagian pundak atau shoulderan di sini cukup lebar. Ini ciri-ciri jitanya juga udah mulai terlihat, sampai bagian belakang pangkal ekornya juga lumayan berisi. Kemudian untuk beninya, ini kemarin pada saat awal-awal push pakan ya guys ya, ini warna merahnya ini parah banget, itu udah terlihat stretch. Nah namun mungkin karena ada kandungan dari si pakan JPD ini, JPD Sorry ini ada astaxanthin, terus ditambah juga saya push pakan color pakai Saki Hikari color juga untuk kombinasinya, makanya ini beninya lumayan ketolong ya guys ya. Nah ini kita langsung ukur aja berapa perkembangannya setelah kita keeping, sekitar 3 bulan lebih.
layar ya guys ya. Sekarang 41 cm per tubuhnya guys ya. Nanti saya akan buat perbandingan video before afternya biar bisa terlihat lagi sejauh mana signifikan pertumbuhannya guys ya. Nah ini cukup memuaskan sih menurut saya, walaupun ya lumayan lah, belum benar-benar yang kelihatan kayak masif gitu untuk pertumbuhannya, tapi ya udah lumayan lah. Sebagai informasi, kalau ada yang nanya, Bang, ini untuk pemberian pakannya berapa kali sehari? Nah, untuk itu saya nggak benar-benar kasih patokan pakem ya guys ya, berapa kali sehari. Jadi saya terkadang sesuai kondisi ikan dan sesuai kondisi air yang ada di kolam. Jadi contoh, misalnya kadang saya biasanya ngasih 5 kali sehari. Nah, kalau misalnya di minggu tersebut 5 kali sehari terlihat ikannya nafsu makannya tinggi, jadi dia bisa ngabisin pakannya itu cukup cepat. Pada saat saya memberikan 5 kali sehari, itu saya naikin intensitasnya guys. Jadi saya tambahkan mungkin 6 kali sehari gitu. Nah, ataupun juga kalau misalnya saya pada saat sudah nambahkan tuh menjadi 6 kali sehari, tapi pakannya lama habisnya guys, sekitar 15 menit, 20 menit pakannya nggak habis-habis. Nah, itu saya kurangin lagi guys. Saya kurangin, ataupun juga saya lihat kondisi di kolam, mungkin ada bom alga segala macam. Nah, itu indikasi bahwa nitrat ataupun nitratnya lumayan tinggi. Berarti ada si hasil sekresi dari pakan tersebut yang berlebihan. Nah, makanya itu saya akan kurangi intensitas pemberian pakannya. Nah, alhamdulillahnya karena kan saya pakai auto feeder ya guys ya. Ini saya pakai auto feeder dan saya bisa setting di handphone saya. Bisa saya ubah-ubah, walaupun saya mungkin masih ada perjalanan kerja di luar kota, itu saya bisa setting. Itu saya bisa ubah dari misalnya 5 ke 6 atau 6 ke 7, ataupun jadi ke 6 bisa menjadi 4 juga, jadi bisa saya setting. Nah, rata-ratanya itu biasanya saya setiap seminggu itu saya lihat kondisinya guys. Kapan saya jadikan 6 kali sehari, kapan jadikan 5 kali sehari, kapan jadinya 4 kali sehari, begitupun seterusnya, seperti itu. Jadi nggak benar-benar pakem setiap hari itu pemberian pakannya sama. Oke, kita balikan lagi ke kolam biar nggak stres. Oh iya, lupa guys ya, ini sirojinya ini cukup kuning. Menurut saya wajar-wajar aja kenapa ini sirojinya cukup kuning. Teman-teman bisa lihat sangat kusam banget ya, karena pertama ini saya puspakan grow pakai sorry. Ini kalau nggak salah lemak sama proteinnya lumayan tinggi, hampir sama dengan high silk. Dan juga karena puspakan colornya pakai sake hikari ya, teman-teman tahu lah ya. Mungkin yang udah pernah nonton review-review pakan saya sebelumnya, apabila puspakan colornya menggunakan sake hikari color, itu pengaruh ke siroji itu lumayan guys. Tapi ya positifnya yang bisa saya dapatkan ya itu beninya ketolong, walaupun kita puspakan dia nggak stretch gitu aja. Nanti kalau finishing baru deh kita, sebelum penilaian kita finishing, kita benerin lagi untuk sirojinya, mungkin dengan menggunakan wet germ atau menggunakan whitening seperti pakai pakan produk JPD, yaitu JPD Shogun. Nah, kita akan angkat lagi sampel yang kedua ya guys ya. Ini saya akan coba angkat. Ikan yang dari ikan kace juga. Nah, ikan kace dari SKF Sunkoi Farm. Nah, bisa kita lihat untuk first impressionnya sama dengan yang tadi. Untuk body sih cukup memuaskan ya untuk keeping dengan menggunakan pakan ini. Kita lihat dari bagian pundaknya sampai ke belakang cukup berisi. Kemudian juga untuk jitanya juga udah mulai terlihat garis-garis di jitainya. Untuk skin hampir sama dengan yang dari Momotaro. Oh ya, ini dari farmnya Hoshikin ya. Ini kohakunya dari Hoshikin ya guys ya.
Kalau dibanding kualitas skinnya, tadi yang Momotaro lebih bagus untuk kualitas skinnya. Itu lebih padat kelihatannya, ini kelihatan lebih tipis ya guys ya, kelihatan lebih light. Tapi kalau untuk body menurut saya ini lebih bagus ya guys ya daripada yang Kohaku Momotaro. Nah tapi kalau memang Hoshikin itu karakternya di kepalanya guys ya seperti ini. Saya udah keep berapa kali ikut KC beberapa kali untuk KC Kohaku Hoshikin. Semuanya itu kepalanya memiliki karakter yang seperti ini guys ya. Kelihatan kekar banget untuk anatomi kepalanya guys untuk Hoshikin. Nih bisa mungkin lihat lebih dekat lagi kameranya. Nih seperti ini nih. Kalau karakter KC Kohaku Hoshikin, karakter kepalanya ini kotak gitu guys modelnya tuh, shape-nya tuh kotak. Itu saya senengnya kalau untuk Hoshikin. Dan terus untuk patternnya kalau Hoshikin itu agak-agak aneh dan unik guys, seperti ini nih. Entah itu mungkin saya kebetulan dapat aja seperti ini, atau memang Hoshikin memang karakternya seperti ini, saya nggak tahu ya guys ya. Mungkin teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja. Untuk skin Shiroji sama ya, untuk di yang dari Momotaro tadi guys ya, sama. Agak kusam, mohon maaf ya guys ya, karena masih dalam proses puspakan, jadi udahlah ya. Kita sekarang ukur bagaimana perkembangannya. Ini kalau nggak salah pada saat datang ini 70 cm kalau nggak salah ya guys ya. Nanti untuk lebih pastinya saya akan tampilkan video before-nya juga. Jadi ada video before after. Kemungkinan jantan nih kayak gini guys ya. Tapi nggak tahu dah. Oh, jangan berontak guys. Oh, 45, 46 guys ya. Dengan durasi yang sama sekitar 3 bulanan something. Ini kalau nggak salah ini memang hampir berbarengan datang ya guys ya untuk yang KC ini. Dan memang pada saat datang juga size-nya memang agak beda ya. Itu masih 19 atau 20 cm yang Momotaro, yang Hoshikin ini memang udah di 27-an cm kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk kesimpulan saya dari penggunaan JPD Sori ini, yang biasanya saya pakai high silk ya. Ini sekarang saya beralih ke JPD Sori karena juga ada saran dari teman-teman penghobi yang nulis di kolom komentar, sesekali katanya, Bang, sesekali pakai JPD dah, jangan Sori mulu ataupun Nippon Giant Bond, karena udah keseringan kita review. Mungkin karena kalau kita mention terus juga keenakan kali ya mereka ya. Makanya sesekali kita pakai untuk grow-nya pakai JPD. Nah, ini kesimpulan saya setelah penggunaan sekitar 2 atau 3 bulanan ini ya. Untuk body cukup memuaskan, cukup masif untuk pertumbuhannya segala macam. Untuk body shape segala macam, volume body juga lumayan bagus ya untuk hasilnya. Di kualitas beni juga alhamdulillah cukup ketolong, mungkin karena itu dia ada kandungan astaxanthinnya, sama untuk pengaruh ke air juga ya lumayan walaupun agak sedikit berbusa. Nah, mungkin itu aja dari saya. Kalaupun ada saran lagi pakan apa mungkin yang nextnya kita akan gunakan, nanti cukup tulis di kolom komentar. Oh ya, satu juga guys, karena ada event besar-besaran ya di SBSD, mungkin teman-teman yang sekitaran Tangerang ataupun Jakarta dan sekitarnya, atau mungkin di luar kota juga nggak apa-apa deh kalau mau datang, mungkin bisa datang ke Nusatik 2023. Nah, jangan lupa ya guys ya, datang untuk meramaikan. Oke, itu aja dari saya untuk kali ini. Terima kasih juga yang udah nonton dan salam gue untuk persahabatan.